Bab 226 Kakak ketiga sangat bijaksana. Sial, aku tidak percaya padamu. Jiang Yan mengutuk di ujung telepon, tapi air matanya sudah jatuh seperti manik-manik yang pecah, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini punya hati nurani. Lin Yu bertanya kepada Jiang Yan kapan dia bisa datang, tapi Jiang Yan tidak tahu pasti. Kalau begitu aku akan mencari rumah dulu dan menunggumu dengan sabar, kata Lin Yu sambil tersenyum. Keesokan paginya, Sekretaris Tang Hao mengajak Lin Yu melihat beberapa rumah. Semua rumahnya cukup bagus. Lin Yu akhirnya memilih apartemen 2 kamar tidur yang relatif baru dan didekorasi dengan mewah. Dengan bantuan Sekretaris Tang Hao, dia pergi ke supermarket dan membeli banyak barang untuk melengkapi dekorasi rumahnya. Lin Yu melihat ke rumah yang hampir tidak terlihat seperti rumah dan mengangguk puas. Meskipun rumah di ibu kota mahal, mudah untuk membeli rumah besar di ibu kota dengan kemampuannya, namun dia merasa bahwa dia hanya di sini untuk tinggal bersama Jiang Yan selama setahun, dan itu tidak perlu. Terlepas dari apakah dia berasal dari keluarga He atau bukan, dia tidak ingin tinggal lama di sini, apalagi setelah apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, Qinghai adalah kampung halamannya, dan keluarga Jiang serta keluarga ibunya adalah rumahnya. Ding ding ding. Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Sekretaris Tang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran, menutup mulutnya dan tersenyum diam-diam. Sekarang masih ada orang yang menggunakan nada dering ponsel murahan. Ketika Lin Yu melihat bahwa telepon itu dari Tang Hao, dia segera mengangkat telepon itu. Hei, Saudara Tang, kami telah menyelesaikan semuanya di sini. Anda adalah sekretaris yang cakap. Tuan He, silakan kembali ke Qinghai dan bersembunyi. Tang Hao di ujung telepon memotongnya dengan nada tergesa-gesa, tampak sedikit bingung. Saudara Tang, apa yang terjadi? Jangan cemas. Bicaralah perlahan. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan muda ketiga dari keluarga He yang datang ke rumah kami. Tang Hao berkata dengan suara gemetar, manajer bar Jalang itu menjual saya. Saat ini, Tuan muda ketiga sedang memimpin beberapa preman untuk membuat masalah di luar. Tolong cepat kembali. Qinghai harus bersembunyi, kalau tidak, semuanya akan berakhir jika dia menangkapnya. Lin Yu tidak bisa menahan senyumnya. Sejujurnya, meskipun He Jinqi memiliki konflik dengannya, di antara generasi muda keluarga He, Lin Yu adalah orang yang paling tidak memihak, setidaknya dia tidak seperti kakaknya. Sama seperti adiknya, lubang hidungnya mengarah ke atas. Aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Katakan padanya untuk tidak melakukan apapun, dan aku akan segera ke sana. Lin Yu berkata dengan nada tenang. Tuan He, Anda tidak dapat menahannya. Jika Anda memukulnya hari itu, dia pasti tidak akan memudahkan Anda. Tang Hao tiba-tiba menjadi cemas dan segera menasihati, dengarkan saya dan segera pergi. Saya tidak melakukannya. Tidak apa-apa. Kakak Tang, tunggu saja, aku akan segera ke sana. Lin Yu segera menutup telepon setelah mengatakan itu, lalu memanggil sekretarisnya dan bergegas ke cabang Rongqing Meian. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu ke Rongqing Beauty cabang Beijing. Ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan dia tidak punya waktu untuk datang. Dia menatap gedung cermin yang menjulang tinggi dan cukup terkejut. Belum lagi, Chu Yunxi ini benar-benar mumpuni. Lin Yu diantar langsung ke kantor manajer umum di lantai 20 oleh sekretaris Tang Hao. Pada saat yang sama, lantai ini juga merupakan tempat kerja karyawan bagian pemasaran, namun merupakan lingkungan kerja yang terbuka. Namun, saat ini semua karyawan tidak tertarik untuk bekerja dan menatap ke area resepsionis di depan mereka. Saya melihat 5 orang di ruang tunggu, dan salah satunya adalah He Jinqi. Dia membolak-balik buku di rak buku di ruang tunggu, mencabik-cabiknya dan melemparkannya kembali, sambil bergumam, apa itu? 4 orang lainnya mengeluarkan semua makanan ringan di ruang tunggu, membuka semuanya, memakannya, dan membuangnya ke lantai. Tang Hao, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, sedang berlutut di tanah di sampingnya, memegang pot bunga di atas kepalanya dengan kedua tangan, wajahnya penuh kepahitan. Apakah orang itu datang atau tidak?
Jika dia tidak datang, aku akan menghancurkan perusahaan. He Jinki menjadi sedikit tidak sabar menunggu, dan mendorong kembali buku yang robek itu lagi. Lin Yu mengambil buku yang rusak itu dan berkata dengan dingin, rekatkan semua buku untukku, ambil makanan ringan di tanah, dan makan semuanya. He Jinki tiba-tiba berbalik ketika dia mendengar suara itu. Ketika dia melihat Lin Yu, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata tanpa berpikir keluar, itu kamu. Kemarin saat dia melihat Lin Yu di siang hari, dia merasa sedikit familiar, terutama ketika dia mendengar kata, He Jiarong, dia merasa sangat familiar, tapi dia tidak memikirkannya untuk beberapa saat. Sekarang dia tiba-tiba kembali ke Lin Yu ketika dia melihatnya. Tuhan datang, ternyata orang yang memukulnya di bar hari itu adalah He Jiarong. Oke, nak, lakukan saja. Dia laki-laki. He Jinki melirik Lin Yu dan berkata dengan penuh minat, ku dengar kamu mengikuti tes garis ayah dengan kakekku kemarin. Jika kamu benar-benar putra paman keduaku, kalau begitu aku harus memanggilmu saudara kedua mulai sekarang. Yah, saudara ketiga benar-benar tahu dasar-dasarnya. Lin Yu mengangguk padanya dengan puas. Saudara ketiga ini sangat baik. Hei, jangan bicara terlalu awal. Aku belum yakin apakah kamu saudara keduaku atau bukan, dan tes garis ayah belum keluar, jadi kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Kebetulan kita bisa gunakan waktu ini untuk menyelesaikan rekening hari itu. He Jinki memiringkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu ingin menghitungnya? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Sederhana sekali. Tidak bisakah kamu bertarung? Aku telah membawa 4 orang ke sini untuk melawanmu hari ini. Jika kamu bisa mengalahkan mereka berempat, tidak peduli apakah kamu berasal dari keluarga He atau bukan, aku, He Jinki, akan mengenalimu sebagai kakak tertuaku mulai sekarang. Tidak, He Jinyu adalah kakak laki-laki tertuaku, aku hanya bisa memanggilmu kakak kedua. He Jinki menangkupkan tangannya di dadanya, berkeliaran di depan Lin Yu dengan sembarangan saat dia berbicara, dan melanjutkan, tetapi jika kamu kalah, kamu bisa. Kamu harus memanggilku Tuan Ketiga. Bahkan jika kamu memasuki keluarga He kita di masa depan, kamu masih harus memanggilku seperti itu secara pribadi. Bagaimana? Apakah kamu berani? Hao, yang sedang berlutut di tanah di sampingnya, ketakutan dan menatapnya dengan heran. Lin Yu tidak percaya bahwa Tuan He sebenarnya adalah tuan muda kedua dari keluarga He. Lin Yu merasa sedikit terhibur dengan tuan muda ketiga ini. Dia berani membiarkan saudara laki-lakinya yang kedua memanggilnya Tuan Ketiga. Oke, aku berjanji padamu. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Akan lebih baik jika dia menaklukkan saudara ketiga ini sebelum dia memasuki keluarga He. Ini yang kamu katakan, jangan menarik kembali. He Jinki tiba-tiba tersenyum licik, merasa sangat bangga. Dia memandang Lin Yu seolah sedang melihat ikan yang mengambil umpan. Karena dia merasa selama Lin Yu setuju, tuan ketiga Lin Yu akan menjadi orang yang disebutkan namanya. Meskipun 4 orang yang dibawanya tampak biasa-biasa saja di permukaan, mereka semua adalah agen yang diperbantukan olehnya dari Biro Paman 10. Dia tahu bahwa Lin Yu sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan 4 orang. Keempat agen Biro Keamanan Nasional juga memandang Lin Yu dengan jijik. Melihat sosok kurus Lin Yu, mereka tidak menganggapnya serius. Jangan menyesalinya, selama kamu tidak menyesalinya. Lin Yu tersenyum, menoleh ke Tang Hao dan berkata, saudara Tang, bangun. Buku rusak di tangannya tiba-tiba keluar, bang. Suara keras menghancurkan vas di tangan Tang Hao. Tang Hao terkejut, melompat, dan buru-buru mengibaskan puing-puing di kepalanya. Ketika keempat agen melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan rasa jijik di mata mereka menghilang sejenak. 5 atau 6 meter jauhnya, sebuah buku pecah dapat memecahkan vas porselen yang berat. He Jinki tidak khawatir tetapi senang saat melihat adegan ini. Wajahnya penuh kegembiraan dan dia terus menggosok tangannya. Keempat agen dengan rapi mengepung Lin Yu di tengah, tetapi mereka tidak mengambil tindakan dengan gegabah. Mereka berkata dengan dingin, silakan. Mereka berempat memukul 1 orang. Jika mereka menyerang lebih dulu, mereka memang akan menindas yang lain,
Tapi Lin Yuyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jika saya mengambil tindakan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan sama sekali. Cepatlah. Karyawan perusahaan kami akan istirahat dalam 2 menit. Jangan ganggu mereka dari makan siang. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di seluruh kantor tampak terkejut. Gila, sangat gila. Yang dia maksud jelas adalah dengan kemampuannya sendiri, dia bisa membunuh mereka berempat dalam waktu kurang dari 2 menit. Apakah ini Tuan He baru kita? Dia sangat tampan. Tidak mungkin 1 orang melawan 4 orang. Bukankah? Dia terlalu pandai membual. Betapa kurusnya dia. Semua karyawan segera menjadi bersemangat dan membicarakan segalanya. Wajah keempat agen itu pun tiba-tiba tenggelam. Mereka merasa terhina. Tak sopan lagi, mereka langsung menendang kaki mereka ke tanah dan melontarkan tubuh mereka secara tiba-tiba. 2 dari 4 menyerang jalan atas, 2 menyerang jalan bawah, dan mereka berkoordinasi menuju Lin Yu. Terlalu lambat, terlalu lambat, terlalu lambat, terlalu lambat. Lin Yu berkata, terlalu lambat, 4 kali berturut-turut, dan pada saat yang sama dia meninju dan menendang 2 kali. Keempat agen itu merasakan mata mereka menjadi gelap dan segera terbang bersama. Astaga, semua orang berseru. Sebelum mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana Lin Yu bergerak, keempat orang itu sudah tergeletak di tanah. Keterampilan ini pasti sabuk hitam tingkat 9 di Taekwondo. Apa Taekwondo? Itu jelas Wing Chun. Kentut? Itu jelas Fosan Wuying Kick. Banyak karyawan melompat ke atas meja dengan penuh semangat dan menatap mata Lin Yu penuh dengan pemujaan. Tampan sekali. He Jinki tiba-tiba melompat ke atas meja, berteriak, menunjuk ke arah Lin Yu dengan kedua tangannya, dan berteriak dengan penuh semangat, kakak kedua. Kamu luar biasa. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan He, sepertinya saya menang, kan? Tentu saja Anda menang, tidakkah Anda mendengar bahwa saya memanggil Anda saudara kedua? Anda akan menjadi saudara keduaku mulai sekarang. He Jinki menepuk dadanya dengan keras, lalu melompat ke bawah dan mengaitkan leher Lin Yu, mengacungkan jempol dan berkata dengan penuh semangat, kakak kedua, kamu luar biasa. Bisakah kamu mengajariku? Aku. He Jinki mendominasi, tapi dia mengagumi orang yang lebih mampu darinya dari lubuk hatinya. Tindakan Lin Yu hari ini benar-benar mengejutkannya. Agen Biro Keamanan Nasional yang hebat dari pamannya bahkan tidak bisa mengambil tindakan di bawah tangan Lin Yu. Menguasai. Tuan mutlak. Jadi dia mengenali Lin Yu sebagai saudara kedua. Aku akan memikirkan ini sebelum kita membicarakannya. Kamu membersihkan tempat istirahat kita dulu. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Belum lagi, saudara ketiga ini memiliki karakter yang sangat baik. Dia bersedia mengaku kalah dan berani melakukannya apa yang dia lakukan. Oke, He Jinki segera mengangguk. Berlari dan menendang keempat agen itu, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudara kedua? Mengapa kamu tidak segera bangun dan membersihkannya? Sapu dan membersihkan area resepsionis dengan keras. Oh, Tuan muda ketiga, saya tidak membutuhkanmu, saya tidak membutuhkanmu. Saya akan melakukannya. Tang Hao sangat ketakutan sehingga dia bergegas mengambil sapu He Jinki, tetapi He Jinki mengusirnya dan mengutuk, pergi, ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh saudara keduaku. Tang Hao tidak bisa menahan senyum pahit, menyeka keringat di kepalanya, menoleh ke Lin Yu dan bertanya dengan suara gemetar, Tuan. Dia, kamu benar-benar putra kedua dari keluarga He. Tuan muda kedua. Saya juga tidak tahu. Ketua, hasil identifikasi telah keluar. Saat ini, di ruang kerja Chu Xilian, Yin Zhan bergegas masuk tanpa repot-repot mengetuk pintu. 24 jam telah berlalu sejak waktu pengambilan sampel Lin Yu dan Tuan He kemarin siang, jadi hasilnya sudah keluar saat ini. Cepat, tunjukkan padaku. Chu Xilian buru-buru mengulurkan tangan dan mengambilnya. Bab 227 Badai akan datang. Chu Xilian mengambil alih hasil identifikasi dari Yin Zhan dengan gembira. Hasil pengujian tersebut ditulis secara rinci dengan hasil berbagai proyek pengujian genetik seperti D8S1179, AMEL, TPOC, dan FGA.
Chu Xilian mengabaikannya dan beralih ke kesimpulan penilaian akhir. Ketika dia melihat kata-kata, mengkonfirmasi tidak ada hubungan darah, di bawah segel merah, senyuman di wajahnya langsung membeku. Dia berkata dengan suara, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Keluarga He pasti telah melakukan sesuatu. Pasti begitu. Dia selalu percaya bahwa He Jiarong adalah darah keluarga He, jadi itu wajar saja sulit menerima hasil identifikasi. Jika ini ternyata benar, berarti semua rencana awalnya sia-sia. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Chu Xilian tiba-tiba berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan marah dengan tangan di belakang punggung. Mendesis, kamu bahkan tidak mengenali darah daging keluargamu sendiri. Bajingan. Binatang. Yin melihat betapa marahnya dia, Zan menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berjalan beberapa saat, suasana hati Chu Xilian sedikit tenang. Dia berbalik dan bertanya pada Yin Zan, apakah keluarga He sudah mendapatkan hasil ini? Seharusnya, Yin Zan menjawab dengan jujur. Sialan, kamu berani melakukan ini padaku. Chu Xilian meninju meja dengan gedebuk. He Ziqin pasti yang melakukannya, kata Yin Zan sambil mengerutkan kening. Chu Xilian menghela napas panjang, lalu berjalan ke jendela, melihat keluar dan berkata dengan tegas, He Ziqin, He Ziheng, mungkin saja, bahkan lelaki tua dari keluarga He. Yin Zan tiba-tiba memulai, mengangkatnya kepala dan berkata dengan kaget, kamu mungkinkah orang tua itu memerintahkan mereka untuk memalsukannya? Saya tidak yakin, itu hanya prediksi. Chu Xilian menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap langit kelabu di dari kejauhan, dan menghela nafas, bagaimanapun, ini sudah 20 tahun. Di masa lalu, tidak peduli seberapa besar kamu mencintai cucumu, kamu sudah lama menyerah. Dibandingkan dengan keluarga besar He, betapa pentingnya seorang cucu yang menghilang selama 20 tahun. Ketua, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Yin Zan benar-benar bingung ketika mendengar ini. Apakah He Jiarong adalah keturunan keluarga He? Apa dampaknya terhadap keluarga He? Apakah kamu pernah bermain dengan balok penyusun? Tanya Chu Xilian. Tidak, Yin Zan menjawab dengan jujur. Dia berasal dari keluarga miskin dan tidak pernah bermain balok ketika dia masih kecil. Petik 2. Petik 2. Chu Xilian, apakah kamu pernah melihat ini sebelumnya? Chu Xilian berkata dengan marah, kepala kayu ini. Dia melanjutkan, keluarga He seperti sebuah bangunan bertingkat tinggi yang dibangun dari balok-balok bangunan. Kelihatannya megah dan kuat di permukaan, namun nyatanya tidak stabil secara internal. Jika ada satu bagian yang hilang atau satu bagian lagi ditambahkan, itu dapat menyebabkan reaksi berantai dan menyebabkannya berantakan. Dimengerti. Yin Zan tiba-tiba menyadari dan berkata dengan tergesa-gesa, Anda bermaksud menambahkan blok bangunan ini, tetapi lelaki tua dari keluarga He mungkin telah melihat tujuan Anda dan menolaknya, untuk membiarkan Anda menambahkannya. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Saya tidak tahu apa maksud orang tua itu. Chu Xilian menghela nafas dan berkata dengan santai, jika orang tua dari keluarga He benar-benar melihat tujuan saya, itu akan sulit untuk menghadapinya. Bukankah begitu, Nyonya He? Saya pikir dia benar-benar ingin mengenal He Jiarong, dan saya pikir kita bisa mulai dari aspek ini, saran Yin Zan. Kita hanya bisa memulai dari wanita tua itu. Chu Xilian mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan bertanya, kapan hasil dari lembaga pengujian yang kita cari akan keluar? Menjawab, ini pasti malam. Yah, untungnya saya berhati-hati. Kalau tidak saya akan tertipu oleh keluarga He. Chu Xilian mencibir, dengan senyum bangga di wajahnya. Faktanya, dia sudah lama khawatir bahwa keluarga He akan menimbulkan masalah. Untuk berjaga-jaga, dia secara khusus memerintahkan Yin Zan untuk mengambil beberapa sampel yang dikumpulkan dari institusi medis kemarin dan mengirimkannya ke institusi pengujian lain sebagai polis asuransi mengharapkannya. Namun, meski hasilnya keluar, masih perlu upaya untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga He. Kalau begitu aku akan pergi dan mengawasinya sekarang. Aku akan memberitahumu segera setelah hasilnya keluar, kata Yin Zan. Baiklah, silakan dan pastikan kamu tidak melakukan kesalahan apapun.
Yin Zhan segera berbalik dan berjalan keluar. Tunggu. Chu Xilian terkejut dan tiba-tiba memanggil Yin Zhan. Dia melihat hasil tes di atas meja dan bertanya dengan nada gemetar, pernahkah kamu memikirkannya? Mungkin ada kemungkinan lain. Yin Zhan juga melihat hasil tes di atas meja, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia segera memahami arti kata-kata Chu Xilian, dan berkata dengan cemas, maksudmu, hasil tes ini mungkin benar. Tanda tanya, dan kepala suku selalu berprasangka bahwa He Jiarong adalah garis keturunan keluarga He, jadi mereka tentu saja menganggap hasil tes itu palsu, tetapi mereka tidak tahu bahwa hasil tes itu mungkin juga benar. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak kebetulan yang ada, itu tidak berarti bahwa He Jiarong harus menjadi putra majikan kedua dari keluarga He. Wajah Chu Xilian sama gelapnya dengan cuaca suram di luar. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak, dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Dia mengulurkan tangan dan mengambil hasil tes di atas meja, perlahan merobeknya menjadi beberapa bagian, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak peduli. Apakah hasil ini benar atau tidak, hasil kami pasti memiliki hubungan darah. Yin Zhan sedikit terkejut, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Chu Xilian, dan berkata dengan tegas, bawahan. Mengerti. Chu Xilian melemparkan hasil tes yang robek ke tempat sampah, melihat ke langit gelap di luar, dan menghela nafas dengan emosi, badai akan datang, bagaimana orang bisa menghentikannya. He Jinqi membersihkan area penerimaan Rong Qin Meiyan. Setelah dibersihkan, dia menyeret Lin Yu ke hotel di lantai bawah untuk makan malam. Hotel ini merupakan hotel bintang 5 dengan dekorasi yang indah dan suasana yang elegan, namun He Jinqi merasa seperti warung makan. Bu. He Jinqi menggigit tutup botol bir dengan rapi dengan giginya, lalu berdiri dan mengisi cangkir Lin Yu dengan bir, lalu menuangkannya untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan gembira, kakak kedua, katakan saja padaku, di mana kamu mempelajari keterampilan ini? Sejujurnya, suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta Tao tua berjubah yang mengatakan bahwa tulangku luar biasa dan dia bersikeras untuk mewariskan keterampilan seumur hidupku. Lin Yu mulai berbicara omong kosong, dan He Jinqi tampak bersemangat, mendengarkan dengan penuh semangat. Saat ini, ponsel He Jinqi tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya, lalu segera menutup telepon. Kakak kedua, lanjutkan. Petik 2. Kamu jawab teleponnya dulu. Lin Yu memberi isyarat agar dia sibuk dulu. He Jinqi menjawab telepon dengan marah dan berkata dengan tidak senang, hei, saudaraku, ada apa denganmu? Kakak ketiga, kamu di mana? He Jinyu bertanya, aku. Ada hubungannya denganmu. Kamu, kakak keduaku tidak punya waktu untuk makan. He Jinqi mengerutkan kening dan menolak. Dia dan kakak tertuanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, dan hubungan mereka tidak terlalu baik. Dia sangat aktif, sedangkan kakak tertuanya sangat pendiam terlalu berpikiran jahat, dan dia selalu menderita, jadi dia selalu tidak menyukai kakak laki-laki ini. Kakak kedua, He Jinyu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, saudara kedua yang mana? Siapa lagi yang bisa memiliki saudara laki-laki kedua? Tentu saja saudaraku Jinrong. He Jinqi memutar matanya dan diam-diam mengutuk orang idiot. Jinrong, He Jiarong, apakah kamu bersama He Jiarong? Nada suara He Jinyu menurun dan dia berkata dengan dingin, oke, tunggu saja, aku akan datang mencarimu sekarang. Saudara, aku sedang minum, aku tidak ingin ada yang menggangguku, kata He Jinqi dengan marah. Dia melihat sikap He Jinyu dan He Yanyan terhadap Lin Yu di pesta ulang tahun kemarin, dan dia benar-benar muak. Ini perintah ayahku. Cepat beritahu aku, kamu di mana? He Jinyu berkata dengan dingin. Ketika He Jinqi mendengar ini, dia dengan enggan memberitahukan alamatnya. Setelah menutup telepon, He Jinqi menamparkan telepon di atas meja dan berkata dengan marah, kakak tertua saya hanya sia-sia. Dia akan menakuti saya dengan paman saya. Jika saya tidak bisa mengalahkan paman saya akan menendangnya sampai mati. Lin Yu terhibur dengan kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, ayo, kita minum agar kamu bisa mengalahkan pamanmu sesegera mungkin. Bersoraklah agar aku menendang kakiku, bola kakak tertua sesegera mungkin. Petik 2 tanda seru petik 2. He Jinqi mendentingkan gelas dengan senyum lucu,
mengangkat kepalanya, dan meminum semua anggur. Lin Yu dan He Jinqi baru saja minum sedikit ketika He Jinyu bergegas datang, dan bersamanya adalah kakak perempuan tertuanya He Yanyan. Lin Yu terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia sudah bersiap di dalam hatinya, mengetahui bahwa mereka berdua pasti memiliki niat buruk, dan itu mungkin hasil dari tes garis ayah. Jinqi, kenapa kamu makan bersamanya? He Jinyu memarahinya dengan marah bahkan sebelum dia mendatanginya. Dia adalah saudara laki-lakiku yang kedua. Wajar jika aku mentraktir saudara laki-lakiku yang kedua untuk makan malam. He Jinyu berkata dengan acuh tak acuh sambil menuangkan anggur Lin Yu. Kakak keduamu, He Jinyu mencibir, lalu menatap Lin Yu dan berkata dengan nada menghina, He Jiarong, hasil tes garis ayah telah keluar, apakah kamu ingin tahu? Lin Yu memandang He Jinyu dengan wajah tegas. Dilihat dari ekspresi wajah He Jinyu, dia sudah menebak sesuatu. Melihat Lin Yu tidak berbicara, He Jinyu mengambil hasil identifikasi dari tangannya, melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan senyum bangga, lihat sendiri. Lin Yu mengepalkan tinjunya, menatap He Jinyu dengan dingin, lalu melihat hasil identifikasi di tanah, dia duduk diam dan tidak bergerak. Kakak kedua, jangan diangkat. Ternyata kamu suka benda sialan itu. Lagi pula, kamu, saudara kedua, aku sudah memutuskan bahwa yang terbaik adalah jika kamu tidak masuk ke dalam keluarga He. Itu akan menjadi genangan air, dari kotoran dan mengotori tubuhmu. He Jinqi berkata tanpa tergesa-gesa. Kepribadiannya agak impulsif, tapi dia tidak bodoh. Dari sikap kakak tertuanya, dia bisa menebak hasil tes garis ayah. Jadi dia mengatakan ini untuk menghibur Lin Yu. He Jinqi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. He Jinyu gemetar karena marah atas kata-kata He Jinqi. Dia memelototinya dengan marah, berharap dia bisa bergegas dan menamparnya 2 kali. Sekarang apakah anak hilang ini dengan siku terbuka? Ayo, tolong beri aku tamparan. He Jinqi berbalik, meletakkan kakinya di kursi, dan berkata dengan sangat meremehkan. Bajingan kecil, kembalilah dan lihat apakah aku tidak membiarkan pamanmu berurusan denganmu. He Yanyan segera berdiri dan memarahi He Jinqi. Ayo, aku tidak peduli. He Jinqi berkata dengan dingin, dengan ekspresi menantang di wajahnya. Lin Yu meliriknya dengan penuh rasa terima kasih, merasa sangat tersentuh. Dia memiliki pemahaman baru tentang He Jinqi. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak dari keluarga besar dapat memiliki pria yang begitu saleh. Lin Yu tidak ingin dia menjadi musuh keluarganya demi dirinya sendiri, jadi dia dengan lembut menepuk tangannya dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Kemudian Lin Yu berdiri, membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil formulir penilaian di tanah, tetapi sebuah kaki tiba-tiba terulur dan menginjak formulir penilaian. Bab 228 Aku, He Jiarong, bernilai 10 keluarga He. Kaki yang menginjak formulir penilaian mengenakan sepatu hak tinggi tanpa melihat. Sebelum dia bisa mengangkat kepalanya, suara tajam He Yanyan segera terdengar, berjongkok saja di tanah dan lihat. Angkat kakimu, Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, menekan kemarahan di dalam hatinya. Aku memintamu untuk berjongkok di tanah, Sebelum He Yanyan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sakit di kakinya menjadi lunak, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menutupi pantatnya, dan merengek berulang kali. Kakak, kamu baik-baik saja. Ekspresi He Jinyu berubah dan dia buru-buru pergi membantunya. Lin Yu mengambil lembar ujian di tanah, lalu dengan hati-hati menyekat tangan yang menyentuh kaki He Yanyan di atas handuk. Kamu berani memukulku? He Yanyan menunjuk ke arah Lin Yu dengan wajah galak dan berteriak, percaya atau tidak, aku akan mencegahmu melihat matahari besok. Dari begitu banyak orang, Mianer, apakah kamu secara terbuka mengancam akan membunuhku? Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Baru saja, He Jinyu dan He Yanyan membuat keributan ketika mereka masuk, dan semua tamu di sekitar mereka sudah memperhatikan mereka. Sekarang mereka membuat keributan. Semua orang berhenti makan dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Kentut, He Jiarong, jangan memfitnahku. Adikku tidak bermaksud begitu. Kaulah yang memukulnya lebih dulu.
He Jinyu membantu He Yanyan berdiri dan mengutuk Lin Yu dengan marah. Lin Yu tidak memperhatikannya, karena dia sudah melihat hasil pada formulir penilaian dengan jelas. Setelah melihat tulisan, dikonfirmasi tidak ada hubungan darah, dia tiba-tiba merasa sedikit lega melalui kebingungan keluarga besar ini. Tetapi di saat yang sama, dia merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. Setelah semua usahanya, dia masih tidak dapat menemukan orang tua kandungnya untuk saudara Jiarong. Bagaimana, anjing asli, sekarang kamu melihatnya dengan jelas, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga He kita. Berhentilah bermimpi tentang ikan melompati gerbang naga. Katak akan selalu menjadi katak. He Yanyan berkata dengan getir, apa yang dia berkata semakin kejam Anda, semakin bahagia perasaan Anda di dalam. Karena dia tidak bisa mengalahkan Lin Yu, dia hanya bisa membalas dengan kata-kata. Lin Yu tiba-tiba berbalik dan meliriknya, matanya sedingin pedang tajam. He Yanyan tiba-tiba bergidik, tanpa sadar bersembunyi di belakang He Jinyu, dan berkata dengan tergesa-gesa, semuanya, lihat orang ini. Pukul aku. Petik 2. He Yanyan, pernahkah kamu berpikir mengapa kamu begitu tua? Kamu terlihat seperti orang yang cerdik. Pria mana yang ingin menikah denganmu? He Jinqi membela Lin Yu, berbalik dan berteriak pada He Yanyan. Jinqi, diamlah. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. He Jinyu memarahinya dengan dingin, menoleh ke Lin Yu dan berkata, He Jiarong, kamu telah melihat hasil identifikasi dengan jelas. Sudah waktunya untuk menyerah. Jangan khawatir. Jangan bermimpi untuk memasuki keluarga He lagi. Ambang batas keluarga He adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh manusia sepertimu seumur hidupmu. Setelah He Jinyu mengatakan ini, bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga tidak bisa menahan tawa. Ayolah, lelucon yang luar biasa, manusia fana berani menyebut dirinya manusia fana di hadapannya. Jika Anda mengungkapkan identitas asli Anda, akan aneh jika Anda tidak menakut-nakuti dia. Kamu, kenapa kamu tertawa? He Jinyu bingung dengan tawa Lin Yu yang tidak terduga. Jika dia adalah orang normal, dia akan marah atau malu setelah mendengar kata-kata sarkastiknya. Dia mulai tertawa. Kamu pasti marah, kan? He Yanyan bersembunyi di belakang He Jinyu dan mengumpat dengan getir. Sejujurnya, Lin Yu tertawa beberapa saat sebelum berhenti, menoleh ke arah He Jinyu, dan berkata dengan ekspresi tenang, ambang batas keluarga He-mu tidak ada artinya di mataku, He Jiarong. Kamu, He Jinyu tiba-tiba menjadi marah, menatap Lin Yu dengan mata terbelalak, ingin memakan Lin Yu hidup-hidup. Menurutmu kekuatan keluarga He di ibu kota cukup kuat dan statusnya cukup hebat, bukan? Sejujurnya, aku, He Jiarong, bernilai 10 dari kalian. Selama aku bersedia, tidak butuh waktu lama bagiku untuk membentuk keluarga milik keluarga He. Keluarga He-ku akan menghancurkan keluarga He-mu dalam hitungan menit. Nada bicara Lin Yu sangat tenang ketika dia berbicara, tetapi ekspresinya sangat tegas, membuat orang-orang kesan bahwa dia pasti bisa melakukan apa yang dia katakan. Ketika He Jinyu melihat cahaya di mata Lin Yu, hatinya bergetar, dan dia sebenarnya sedikit panik. Brengsek, bahkan anjing lokal sepertimu bisa melawan keluarga He kami. He Yanyan juga sangat marah dengan kata-kata Lin Yu. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak. Saya tidak menyadari bahwa Lin Yu telah membentuk bola tisu, mengisinya dengan nafas dalam dan memantulkannya ke perut bagian bawah. Sudah kubilang, bajingan sepertimu yang tidak memiliki ayah atau ibu bahkan tidak akan pernah memikirkannya seumur hidupmu. Kakak, ada apa denganmu? He Jinyu buru-buru meraih He Yanyan di depan adiknya bisa selesai berbicara. Ada apa? Aku memarahi bajingan ini. He Yanyan melirik kakaknya dengan marah, dan kemudian tiba-tiba merasakan bau busuk menyelimuti dirinya. Melihat He Jinyu menatap tubuh bagian bawahnya dengan bingung, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, saya menemukan legging di bawah rok saya meneteskan cairan kuning muda. Dia sebenarnya menderita diabetes tanpa menyadarinya. Puff, Chi. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kentut beberapa kali, dan kemudian benda-benda yang menumpuk di perutnya meledak dalam sekejap, dan bau busuk tiba-tiba menyapu dirinya memenuhi seluruh restoran.
Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Ya Tuhan, buang air kecil di depan umum terlalu terbuka. Masalahnya kamu masih belum melepas celanamu, pahlawan. Enak banget, puff, baunya seperti ini. Beberapa kata yang menggoda, semua orang langsung menutupnya. Mereka menutup mulut dan hidungnya karena baunya yang sangat menyengat hingga perutnya terasa mual dan hampir mual. Bahkan He Jinyu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dengan jijik, bertanya-tanya apa yang salah dengan saudara perempuannya sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu di depan banyak orang. Luar biasa, kakak. He Jinki melompat ke atas meja, takut hal itu akan mempengaruhi dirinya. Di saat yang sama, dia tidak lupa mengacungkan jempolnya dengan senyum lebar di wajahnya. Ah! He Yanyan segera berteriak, menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan tajam, itu kamu. Bajingan, pasti kamu yang menyebabkan masalah. Kakak, berhenti bicara dan pergi. Memalukan. Untungnya, orang yang duduk di sini tidak tahu banyak tentang keluarga He, jika tidak, keluarga He akan kehilangan muka karena dia. Jinyu, cepat bantu aku. He Yanyan terus kentut, meraih pakaian He Jinyu, dan menyiramkan air seni ke He Jinyu. He Jinyu tiba-tiba merasa seperti akan muntah menyeret adiknya dan berlari keluar. Tuan, Anda tidak boleh pergi. Anda telah memengaruhi santapan tamu kami. Kami meminta Anda memberikan kompensasi kepada kami. Pada saat ini, manajer hotel mengetahui situasinya dan segera berlari keluar, mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Persetan denganmu. He Jinyu mengusirnya dan menyeret adiknya melarikan diri dari restoran karena malu. Oke, lepaskan mereka. Aku akan membayarnya. Lin Yu tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, Lin Yu membayar makanan untuk ruangan yang penuh dengan orang sebelum hotel melepaskan mereka. Kakak kedua, kamu benar-benar hebat. Setelah keluar dari hotel, He Jinki sangat mengagumi Lin Yu sehingga dia terus memuji Lin Yu, seolah-olah dia dan Lin Yu adalah sepupu, tetapi tidak dengan He Jinyu dan He Yanyan hubungan darah. Katakan padaku, bagaimana caramu melakukannya? Kakakku, menyuruh adikku melakukan itu hanya dengan menjentikkan catatan itu, hahaha. He Jinki memikirkan kejadian tadi dan tidak bisa menahan tawa lagi, jika aku mempelajari ini, maka aku bisa membunuh para idiot yang menentangku. Oh, siapa lagi yang berani melawanmu? Lin Yu mengangkat alisnya. Tentu saja, keluarga Zhang, keluarga Li, dan keluarga Wan semuanya memiliki beberapa bocah nakal yang menentangku, tapi ketika mereka menghukumku, aku juga menghukum mereka, dan tidak ada yang kalah. He Jinki berkata tidak yakin sambil memegangi miliknya kepala tinggi. Sayang sekali saya tidak bisa mengajari Anda trik ini untuk sementara waktu. Saya baru saja memukul titik akupuntur dengan bola kertas. Meskipun tangan Anda cukup kuat, Anda mungkin tidak dapat memukulnya dengan akurat. Anda perlu mempelajarinya perlahan-lahan. Lin Yu menjelaskan dengan sabar. Titik akupuntur, saudaraku, apakah kamu tahu titik akupuntur? He Jinki berkata dengan heran. Saya seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yu menjelaskan. Benarkah? Pengobatan Tiongkok. He Jinki memandang Lin Yu dengan kaget, jelas tidak percaya bahwa ada dokter pengobatan Tiongkok yang begitu muda. Kenapa? Kelihatannya tidak seperti itu. Lin Yu tersenyum. Sepertinya, tapi aku tidak tahu seberapa bagus keterampilan medismu. Apakah kamu lebih baik dari anjing tua dari keluarga Wan itu? Wan Jia juga punya dokter. Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, dia juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia juga seorang dokter istana. Dia ahli dalam mengobati penyakit besar. Kakekku bahkan mengundangnya ketika dia sakit. He Jinki mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, sebenarnya, keterampilan medis saya hanya seperti itu. Lin Yu merasa sedikit terkejut. Di Tiongkok, penghargaan tertinggi di bidang pengobatan tradisional Tiongkok mungkin milik nama ini. Sejauh yang dia tahu, tidak banyak ahli medis nasional di Tiongkok. Tampaknya hanya ada sedikit. Dia tidak menyangka bahwa keluarga bisnis seperti keluarga Wan akan memiliki orang-orang yang berbakat di bidang medis. Keluarga Wan bisa berkembang menjadi begitu kuat.
Mungkin mirip dengan keluarga Wan yang terlibat. Kakak kedua, saat kita bertemu leluhur generasi kedua nanti, bisakah kamu membantuku pamer? He Jinki menciutkan lehernya dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Jika He Ziheng ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena dia sudah dewasa, pengkhianat ini tidak pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti ini, dan sekarang dia menghormati orang luar. Selain Lin Yu, hanya ada satu orang yang membuat He Jinki berbicara dengan nada seperti ini, dan itu adalah paman keduanya, He Zizhen. Tentu saja, Lin Yu menatap He Jinki dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia menganggapnya sebagai saudara kandungnya. Saya khawatir bahkan adik laki-lakinya sendiri mungkin tidak dapat melakukan apa yang dilakukan He Jinki. Karena masalah yang disebabkan oleh saudara perempuan dan laki-laki He Yanyan, mereka tidak makan enak di siang hari. Jadi He Jinki menyeret Lin Yu ke sebuah restoran kecil di pinggir jalan untuk minum selama setengah sore. He Jinki masih menolak untuk membiarkan Lin Yu pergi, bersikeras menyeretnya ke klub malam, mengatakan bahwa dia akan membantu Lin Yu menemukan 10 gadis malam ini untuk berterima kasih kepada Lin Yu karena telah merampok Lin Yu di klub Yunjin malam itu. Itu bukan gadisku, dia hanya seorang teman. Lin Yu sedikit tercengang, tapi dia tidak menolak. Bagaimanapun, tidak ada yang salah di malam hari, jadi tidak ada salahnya untuk pergi dan bersenang-senang dengan He Jinki. Tak disangka, tak lama setelah mereka keluar, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan mereka. Siapa yang berani menghalangi jalan tuan mudaku? Kata He Jinki dengan mulut penuh alkohol. Chu Xilian di dalam mobil menurunkan kaca jendela dan terkejut saat melihat Lin Yu dan He Jinki bersama. Jiarong, bukankah keluarga He memberitahumu hasil penilaiannya? Chu Xilian bertanya dengan heran. Sudah kubilang, dan kamu mempermalukanku. Lin Yu tersenyum. Chu Xilian ini memberitahu dirinya sendiri hasilnya segera setelah keluar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Masuk ke dalam mobil, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ketika Chu Xilian mendengar kata-kata Lin Yu, dia merasa lega dan melambai padanya untuk masuk ke dalam mobil. Bab 229 Saya masih harus memutuskan. Paman Chu, apakah kamu sedang terburu-buru? Jika kamu tidak terburu-buru, mari kita tunggu 1 hari lagi. Chu Xilian sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Yu akan menolaknya. Tidak pantas untuk mengatakannya di lain hari, ayo lakukan sekarang. Chu Xilian menatap Lin Yu dalam-dalam dan bersikeras agar dia masuk ke dalam mobil. Lin Yu ragu-ragu sejenak, tetapi tidak menolak. Dia meminta Chu Xilian untuk menunggu. Kemudian dia berbalik dan menarik He Jinki ke samping, menghentikan taksi untuknya, dan berkata, Jinki, ada yang harus kulakukan. Kamu kembali, pertama. Aku akan memintanya di lain hari. Kamu minum. Oke, saudara kedua, sibuklah dulu. He Jinki berkata sambil mabuk, lalu dia tersenyum dan berbisik di telinga Lin Yu, rubah tua dari keluarga Chu ini bukan hal yang baik, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Aku tahu. Lin Yu tersenyum bahagia, menepuk punggung He Jinki dan mengirimnya ke mobil. Lin Yu melihat ke arah mana He Jinki pergi, dengan senyuman penuh arti di bibirnya. Meskipun karakter saudara ketiga ini agak berlebihan, dia tidak bodoh. Pada saat ini, guntur yang teredam tiba-tiba terdengar di langit yang suram, dan kemudian gerimis hujan langsung turun, dan semua orang di jalan lari dengan tergesa-gesa. Xiao He, cepat masuk ke mobil. Desak Chu Xilian. Setelah Lin Yu masuk ke dalam mobil, Chu Xilian bertanya dengan bingung, bukankah kamu memiliki konflik dengan He Jinki? Bagaimana mungkin kamu masih? Oh, itu semua salah paham. Dia memiliki kepribadian yang cukup baik, jadi dia mendapat teman. Sepertinya kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa bertengkar, kata Lin Yu sambil tersenyum. Orang ini bukan orang baik. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Chu Xilian mengingatkan, seolah dia tidak ingin Lin Yu terlalu dekat dengan He Jinki. Paman Chu, saya ingat terakhir kali Anda memberitahu saya bahwa Tuan Muda ketiga nakal dan akan mempersulit saya, sedangkan Tuan Muda tertua bersikap masuk akal. Tetapi setelah saya berhubungan dengan orang-orang dari keluarga He, saya menemukan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia berbicara,
dengan cermat mengamati ekspresi wajah Chu Xilian. Dia sudah lama memahami bahwa di permukaan Chu Xilian tampak prihatin tentang dirinya sendiri dan memikirkan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia sangat tenang di dalam. Haha, aku hanya berbicara tentang karakter mereka. Selain itu, hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Chu Xilian membawa topik kembali dengan tenang, sama seperti hasil penilaian, hasil dari keluarga He pastilah fakta yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan hasil penilaian lain yang baru saja dibawa Yin San dari tasnya. Lin Yu terkejut sedikit, matanya tertuju pada dokumen di tangannya, dan dia berkata dengan terkejut, maksudmu? Lihat sendiri. Chu Xilian menyerahkan formulir penilaian di tangannya kepada Lin Yu dan melihatnya douda tetesan air hujan yang mengenai jendela mobil mengeluarkan suara ketipak. Dia melihat keluar jendela dan berkata pada dirinya sendiri, hujannya sangat deras. Lin Yu membuka halaman terakhir hasil identifikasi dan melihat final hasilnya ditutupi dengan kata-kata, konfirmasi hubungan darah, di ekspresi Hong Sang mau tidak mau berubah, tetapi segera kembali normal. Paman Chu, dari mana kamu mendapatkan hasil ini? Lin Yu bertanya sambil memeriksa data tes sebelumnya. Sejujurnya, Xiao He, aku sudah menduga bahwa keluarga He akan melakukan trik. Jadi hari itu aku secara khusus memerintahkan Yin San untuk menyimpan sampel yang dikumpulkan darimu dan keluarga He, dan mengirimkannya ke lembaga pengujian lain untuk tes lagi. Inilah sebabnya saya tidak memberitahu Anda setelah hasil penilaian keluarga He keluar. Chu Xilian melihat keluar jendela dan berkata dengan nada serius, saya benar-benar tidak menyangka keluarga He bisa melakukan hal seperti itu, benda itu. Dia bahkan tidak mengenali darah dan dagingnya sendiri. Saat dia berbicara, dia melirik wajah Lin Yu secara tidak sengaja, mencoba melihat fluktuasi besar dalam ekspresi di wajahnya, tetapi yang mengejutkannya, wajah Lin Yu berubah menjadi tidak tergoyahkan. Alisnya sedikit berkerut, tampak berpikir. Paman Chu, tunjukkan padaku apa yang dilakukannya. Lin Yu tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Chu Xilian sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Yu akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan berkata dengan nada mendesak, apa yang harus dilakukan. Jiarong, ini adalah hasil identifikasi sebenarnya. Kamu adalah keturunan keluarga He. Petik 2. Asli. Bagaimana kamu bisa yakin? Apakah ini benar? Sekalipun benar, keluarga He mengira itu palsu. Keluarga He sudah mengambil keputusan. Bukankah konyol jika kita berdebat dengan orang lain? Tentang keasliannya, Lin Yu mencibir. Hasil palsu mereka tidak mewakili niat seluruh keluarga He. Bagaimanapun, He selalu ingin mengenali Anda, juga ibumu, dan tentu saja, ayah Anda, Tuan He, yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Chu Xilian dia menjelaskan dengan sabar, dengan nada agak tidak sabar, dan bertanya-tanya, mengapa He Jiarong tidak terburu-buru sama sekali. Jika ada orang yang melakukan perbuatan baik seperti itu, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengenali keluarga He. Bagaimanapun, nasib seluruh hidup mereka mungkin akan berubah karena ini. Paman Chu, kenapa aku merasa kamu lebih cemas dariku? Lin Yu tiba-tiba menoleh dan menatap Chu Xilian dengan senyuman di wajahnya. Chu Xilian gemetar, dan mata tajam Lin Yu membuatnya merasa seolah-olah pikirannya terlihat jelas. Dia meluruskan ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa, Xiao He, bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Akulah yang memintamu untuk melakukannya, memasuki ibu kota, aku memintamu untuk mencari tahu pengalaman hidupmu, tentu saja aku harus mengkhawatirkanmu. Benarkah? Apakah kamu mengkhawatirkanku, atau kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Chu Xilian berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan dingin, Xiao He, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu mengkhawatirkanku? Tidak perlu mengkhawatirkanku. Lin Yu mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan senyum palsu. Dia tidak mengatakannya sampai akhir. Dia hanya ingin memberitahu Chu Xilian bahwa dia bukanlah pion yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Tidak perlu merobek wajahnya. Oh, hehehe. Ekspresi Chu Xilian melembut, dan dia berkata dengan wajah ramah, Xiao He, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah teman baik Yun Wei, jadi tentu saja aku harus menjagamu,
bahkan jika kamu masuklah ke keluarga He, jika kamu membutuhkan bantuan Paman Chu, aku tidak akan pernah menolak. Kamu harus mendengarkan nasihat pamanku dan mengenal keluarga He sesegera mungkin. Petik 2. Terima kasih atas kebaikanmu. Hasilnya sambil tersenyum. Itu dicabik-cabik dengan, tes, tes, tes. Xiao He, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Chu Xilian langsung berubah. Paman Chu, sejujurnya, saya tidak peduli untuk bergabung dengan keluarga He. Lin Yu terlihat sangat tenang, dan kemudian menepuk bahu Yin Zhan, yang mengemudi di depan selesai. Yin Zhan membalikkan tangannya. Setelah mobil berhenti, Lin Yu membuka pintu dan hendak keluar dari mobil. Baru kemudian Chu Xilian sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, Xiao He, jangan impulsif. Tahukah kamu apa artinya bergabung dengan keluarga He? Lin Yu membuka pintu mobil. Turun. Tidak peduli dengan hujan yang menimpanya, dia tersenyum pada Chu Xilian dan berkata, saya tahu, itu berarti mereka akan melakukannya, naik ke arahku, tapi aku tidak ingin mereka naik ke arahku. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu menutup pintu mobil dengan keras, berbalik dan berjalan kembali dengan cepat. Chu Xilian di dalam mobil tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya kepada Yin Zhan, apakah anak ini menjadi gila? Belum lagi Chu Xilian, tetapi bagi siapapun, kata-kata Lin Yu sangat konyol. Keluarga He, keluarga paling makmur di ibu kota, sebenarnya ingin mengungguli anak muda seperti dia. Ini benar-benar hal yang paling konyol di dunia. Saya kira dia distimulasi oleh orang-orang dari keluarga He. Yin Zhan juga mengerutkan kening dan berpikir, saya mendengar bahwa keluarga He memerintahkan He Jinyu dan He Yanyan untuk menyampaikan hasil penilaian kepadanya pada siang hari ini. Dengan karakter kedua orang itu, mereka tidak akan bisa mempermalukan mereka dengan kejam ketika mendapat kesempatan. Dia hanya tahu bahwa He Jinyu pergi menemui Lin Yu dengan hasil identifikasi, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Itu benar. Chu Xilian mengangguk dengan serius, bagaimanapun, He Jinyu adalah kader Kementerian Kehakiman, dan Jiarong hanyalah seorang pengusaha kecil yang menghasilkan sedikit uang. Keduanya hidup bersama, dan dibandingkan dengan mereka, dari keluarga tingkat yang lebih tinggi, keluarga He dan He Jiarong sudah memiliki kesenjangan psikologis yang besar dan rasa rendah diri yang kuat. Jika mereka dipermalukan oleh keluarga He lagi, mereka pasti akan terdistorsi secara emosional. Dia terstimulasi secara mental karena dia bisa tidak mendapat persetujuan dari keluarga He. Dia mengatakan ini, jika kamu berfantasi tentang dirimu sendiri, itu normal. Yin Zhan juga menggema, bukankah benar tuan kedua kita juga? Sudah cukup, kamu juga bicara, banyak. Chu Xilian mengerutkan kening dan menyela dengan suara yang dalam. Alis dan matanya dipenuhi amarah. Saya pantas mati. Harap tenang, ketua. Oke, ayo pergi, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Kata Chu Xilian dengan suara yang dalam. Yin Zhan segera menyalakan mobil dan meninggalkan Jue Chen. Keesokan harinya, setelah Lin Yu membawa bagasi hotel ke rumah yang baru disewa, dia resmi pindah. Pada siang hari, dia secara pribadi memasak beberapa hidangan dan mengundang Tang Hao datang untuk makan malam. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu bukan keturunan keluarga He, Tang Hao tidak bisa menahan nafas lega, sehingga dia tidak akan memiliki banyak tekanan untuk bergaul dengan Lin Yu di masa depan. Berada di keluarga besar bukanlah hal yang buruk. Lin Yu pergi ke supermarket untuk membeli makanan, buah-buahan dan sayuran di malam hari. Sesampainya di rumah, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. He Jiarong. Suara di ujung telepon terdengar suram dan kental. Benarkah? He Zikin. Lin Yu sedikit terkejut, lalu berkata dengan tenang, halo, apa yang bisa saya bantu? Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kepala keluarga He. Kedua anaknya kejam dan sombong. Dia pasti tidak lebih kuat sebagai seorang ayah masalah Yanyan, tapi kemudian dia berpikir itu salah, tidak mungkin He Yanyan mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Saya dengar Anda menyewa rumah di ibu kota. Apa? Apakah Anda berencana untuk tinggal di ibu kota untuk waktu yang lama? Nada suara He Zikin sangat dingin. Itu benar, saya berencana untuk tinggal di sini sebentar.
Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa? Biro Keamanan Nasional peduli tentang ini. He Ziqin mencibir dan berkata dengan hangat, He Jiarong, ada apa yang kamu lakukan dengan kami? Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ada beberapa hal, jadi jangan punya angan-angan. Kamu tidak pantas berada di ibu kota, dan kamu tidak diterima di sini Qinghai sesegera mungkin. Petik 2. Kapan ibu kota menjadi milik keluargamu? Lin Yu mencibir, dengan sedikit nada sarkasme, tidak peduli seberapa kuat keluarga Hemu, kamu tidak punya hak untuk mengendalikan keluargaku, kebebasan, kan? He Ziqin mencibir lagi dan lagi, aku hanya memberimu pendapat, ibu kotanya tidak sepertimu. Tempat di mana orang bisa tinggal. Benarkah? Benar-benar bertekad. Lin Yu berkata dengan nada yang sangat mendominasi dan menutup telepon. Dia melempar telepon ke tempat tidur dan melihat keluar jendela dengan mata dalam, bertanya-tanya. Paman dari keluarga He ini sepertinya sangat ingin meninggalkan ibu kota. Mungkinkah? Dong dong dong. Suara di luar pintu. Siapa? Hati Lin Yu bergetar, dan dia berbalik dan bertanya dengan hati-hati. Dong dong dong. Orang di luar pintu tidak menjawab, tapi mengetuk pintu lagi dengan kekuatan yang sama. Bab 230 Mereka tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Lin Yu tiba-tiba menjadi waspada, berjingkat ke pintu, membungkuk dan melihat keluar dari lubang intip, dan menemukan bahwa itu gelap gulita dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Berpura-pura menjadi hantu, Lin Yu mencibir dan langsung membuka pintu. Dia cukup percaya diri untuk menghadapi bahaya apapun. Biu, matilah kamu. Aku melihat sosok tinggi mengenakan jaket putih pucat dengan mata setengah menyipit. Dia membuat bentuk pistol dengan jarinya dan menunjuk ke arah Lin Yu dan membuat gerakan menembak. Tubuh Lin Yu tiba-tiba bergetar, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia melihat sosok yang tiba-tiba itu dengan tidak percaya. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Kenapa? Apakah ada orang lain di ruangan itu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yu tiba-tiba memeluknya, membenamkan kepalanya di bahunya dan menyedotnya dengan keras di tubuhnya membuatnya gemetar. Saudari Yan, aku sangat merindukanmu. Kemunculan Jiang Yan yang tiba-tiba benar-benar membuatnya sangat gembira. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Yan menemukan tempat ini, dan dia bahkan tidak tahu sekarang ingin memikirkannya. Dia hanya ingin memeluk Jiang Yan erat-erat, merasakan suhu tubuhnya, detak jantungnya, dan kehadirannya. Selama beberapa hari terakhir di ibu kota, dia benar-benar lelah. Dia berkeliaran di antara dua keluarga besar, terbelenggu dalam kebohongan dan kemunafikan, dan sarafnya menjadi sensitif. Sekarang Jiang Yan ada di sini, dan orang-orang terdekatnya ada di sini, sarafnya yang tegang akhirnya bisa rileks, dan semua pertahanan serta kekuatan di tubuhnya akhirnya bisa dilepaskan. Jiang Yan tidak berbicara, ekspresinya melembut, dan dia diliputi rasa sakit hati. Dia merangkul punggung Lin Yu, dengan lembut membelai punggungnya dengan jari-jarinya yang putih panjang, dan berkata dengan lembut, aku tahu segalanya tentang kamu dan He, keluarga, tidak masalah, mereka tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Lin Yu memeluk Jiang Yan lebih erat dan membenamkan kepalanya lebih dalam. Jiang Yan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, wajahnya memerah. Dia mencubit punggungnya dan mengutuk, mesum, di mana kamu menyandarkan kepalamu. Anak muda zaman sekarang berpikiran terbuka. Pasangan tua itu melihat ini adegan saat mereka hendak pergi jalan-jalan, dan hanya bisa menghela nafas. Kamu orang yang tidak tahu malu, cepat masuk ke dalam rumah. Wajah Jiang Yan terbakar, dan dia buru-buru mendorong Lin Yu masuk, lalu mengulurkan kakinya dan menarik kopernya masuk. Jangan bilang, kamu melakukan pekerjaan bersih-bersih dengan cukup baik. Jiang Yan melihat sekeliling rumah yang disewa Lin Yu, mengangguk puas, dan menemukan bahwa itu bahkan lebih baik daripada rumah lama mereka di Qinghai. Tentu saja, kapan aku pernah mengecewakanmu? Lin Yu memeluknya di belakang punggungnya dan menggerakkan tangannya di perutnya dengan sedikit tidak jujur. Sejujurnya, aku belum makan. Pergi dan buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut. Ya, Lin Yu berlari ke dapur dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, kehidupannya di ibu kota gelap dan menyedihkan.
Kedatangan Jiang Yan membuat segalanya lebih cerah. Baru kemudian dia menyadari bahwa tempat Jiang Yan berada adalah rumahnya. Saudari Yan, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Kenapa kamu tidak memintaku untuk menjemputmu? Juga, bagaimana kamu tahu bahwa aku tinggal di sini? Lin Yu menanyakan beberapa pertanyaan secara berurutan. Saya takut Anda akan sendirian, jadi saya hanya meminta izin dan datang untuk tinggal bersama Anda selama beberapa hari. Setelah rumah sakit di Beijing lewat, saya akan langsung bergabung dengan pekerjaan itu. Jiang Yan berkata sambil mengemasi barang, adapun tempat ini, Sue Qin memberitahuku bahwa dia juga datang ke ibu kota untuk mempromosikan masker wajah dan krim tubuh. Pantas saja, ternyata Sue Qin juga ada di sini, siapa yang mengirimnya? Masalah ini dilaporkan ke Sue Qin. Dia sebenarnya orang yang cukup baik. Saya terbang ke sini bersamanya. Jiang Yan berkata, kesan batinnya terhadap Sue Qin meningkat pesat. Setelah makanan siap, Jiang Yan bertanya kepada Lin Yu sambil makan, apa rencanamu selanjutnya? Saya akan bekerja, apakah kamu ada waktu luang di rumah? Saya berencana membuka klinik medis, maju dan tersenyum. Berkata, saya ingin membuka Hui Sengtang ke ibu kota, membuatnya terkenal di ibu kota, dan kemudian membiarkan namanya bergema di seluruh Tiongkok. Jiang Yan mengangguk dan setuju, saya pikir begitu sebelum saya datang ke sini, kamu tidak ada hubungannya. Itu hanya menganggur. Lebih baik memberikan perawatan medis kepada orang lain dan mensubsidi pendapatan keluarga. Petik 2. Petik 2. Lin Yu. Wanita tua adalah wanita tua, picik. Yang mereka inginkan adalah merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Dia pandai mensubsidi keluarga. Pada akhirnya, Lin Yu memutuskan untuk menggunakan keterampilan medis terbaiknya untuk membangun pijakan di ibu kota. Adapun Rongqin Meiyan dan He Jifeng Yuanxiang, dia juga ingin perlahan-lahan berkembang di ibu kota. Sore harinya, dia menelepon He Jinqi dan memintanya membantunya menemukan beberapa tempat yang cocok untuk membuka klinik medis. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yu menemani Jiang Yan bersenang-senang di ibu kota, mengunjungi semua tempat menarik. Pada hari ketiga, Jiang Yan menerima pemberitahuan dari rumah sakit bahwa dia akan resmi bergabung dengan rumah sakit tersebut. Ketika Lin Yu membawanya ke rumah sakit, dia melihat tanda rumah sakit pertama Universitas Beijing dan merasa agak familiar, dan tiba-tiba teringat bahwa Bian yang di pesawat sepertinya berasal dari sini. Karena dia baru saja bergabung dengan pekerjaan itu, dia harus melakukan pelatihan di malam hari akhir-akhir ini, dan waktu setelah pulang kerja tidak dapat ditentukan. Jiang Yan memintanya untuk tidak menjemputnya, dan dia bisa naik taksi kembali. Di malam hari, He Jinqi tiba-tiba menelepon Lin Yu dan mengatakan bahwa dia telah menemukan 2 tempat bagi Lin Yu untuk membuka klinik medis dalam 2 hari terakhir dan bertanya apakah dia harus menelepon pemiliknya untuk membicarakannya malam itu. Lin Yu sedikit terkejut, dia tidak menyangka He Jinqi yang ceroboh akan melakukan sesuatu begitu cepat, jadi dia buru-buru mengangguk dan setuju. Ketika dia tiba di tempat yang disepakati oleh He Jinqi, dia terdiam. Tempat yang He Jinqi putuskan untuk berdiskusi sebenarnya adalah sebuah klub malam. Kakak kedua, kamu di sini. He Jinqi berlari dengan gembira dari dalam, meraih tangannya dan berjalan masuk. Jinqi, bukankah aku bilang aku datang ke sini untuk membicarakan tentang klinik medis? Mengapa aku datang ke sini? Lin Yu bertanya-tanya. Anak laki-laki ini tidak akan menipunya untuk datang ke bar. Tentu saja kita berbicara tentang klinik medis. Kedua tuan tanah ada di dalam. Mari kita bicara sambil minum. He Jinqi mengangguk dan berkata. Lin Yu sedikit tercengang, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan harus mengikutinya masuk. He Jinqi memesan kamar pribadi besar, yang sangat luas dan didekorasi dengan mewah. Saat ini, 2 pria gemuk sudah duduk di dalamnya. Ini saudara laki-lakiku yang kedua. He Jinqi memperkenalkan kedua tuan tanah itu. Tuan kedua. Kedua tuan tanah membungkuk hormat kepada Lin Yu. Mereka juga pengusaha kaya terkenal di ibu kota, tetapi mereka tetap harus menghormati keluarga He, yang memiliki bisnis besar. Saya bukan majikan kedua. Nama saya He Jiarong. Kedua bos bisa memanggil saya Xiao He. Silakan duduk.
Lin Yu mengangguk dan tersenyum pada mereka, memberi isyarat agar mereka segera duduk. Setelah duduk, kedua tuan tanah dengan cepat menyerahkan denah lantai dan peta lokasi rincin toko masing-masing kepada Lin Yu. Lin Yu mengangguk setelah membacanya, merasa cukup puas. Kedua toko itu cukup besar dan lokasinya bagus. Aku ingin tahu berapa harga sewa kalian berdua selama setahun. Lin Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Salah satu bos gemuk memandang He Jinqi dan berkata dengan ragu-ragu, 10, 100 ribu. 100 ribu. He Jinqi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak pergi dan ambil itu? Berapa biaya untuk membayar 100 ribu jika dekorasinya jelek sekali? 20 ribu. Sewa tahunannya 20 ribu. Kata bos gendut itu buru-buru. Aku akan memberimu 10 ribu saja. Bos lain juga berkata berulang kali. Jinqi, duduklah. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka mereka berdua begitu takut pada He Jinqi. Untuk toko yang sewanya ratusan ribu setahun, mereka hanya berani meminta 10 ribu atau 20 ribu. Saya akan memberikannya kepada Anda sesuai dengan harga pasar, tapi saya belum memutuskan yang mana dari dua toko ini yang akan saya pilih. Saya akan memutuskannya nanti. Terima kasih, Tuan Kedua. Terima kasih, Tuan Kedua. Kedua bos itu mengangguk berturut-turut. Sialan, siapa yang merampok kamar pribadiku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku memesan kamar pribadi ini? Saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Wan, Tuan Muda Li, orang-orang di dalam, kami tidak boleh menyinggung perasaan. Manajer klub malam menyapa masing-masing dengan hormat, dengan nada keluhan yang tak ada habisnya. Tuan muda tertua di keluarga, dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Tidak mampu menyinggung perasaan, maka kamu akan menyinggung perasaan kami. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar suara keras, dan manajer segera menerima tamparan di wajahnya. Sudah berakhir, ini Zhang Yitang, Wan Xiaofeng dan Li Qianhao. He Jinqi tiba-tiba menjadi gugup saat mendengar suara-suara di luar. Kenapa? Apakah ada orang lain yang kamu takuti? Lin Yu tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilannya. Ekspresi He Jinqi berubah, dan dia berkata dengan marah, apakah aku takut pada mereka? Tanda tanya tanda seru. Itu omong kosong. Mereka bertigalah yang menipuku. Bang! Lalu masuklah tiga pemuda seumuran He Jinqi. Semuanya memiliki rambut berkilau dan mengenakan setelan jas desainer. Sialan, siapa yang berani merampok kita? Aduh, He Jinqi. Ketiga orang itu hendak mengutuk, tapi mereka tiba-tiba terlihat sangat gembira saat melihat He Jinqi. He Jinqi, apakah kamu sangat malu? Kamu melarikan diri sebelum taruhan terakhir selesai dan kamu terus bersembunyi dariku. Zhang Yitang mengumpat dengan marah, akan kulihat di mana kamu bersembunyi kali ini. Melarikan diri di tengah perkelahian. Itu sangat tidak jantan. Jika Anda takut, bersikaplah dan panggil Tuan Zhang, saudara, dan kami akan mengatasinya. Petik 2. Wan Xiaofeng dan Li Qianhao tidak takut menonton kesenangan itu. Itu masalah besar, katanya dengan sombong. Mereka berdua duduk tanpa berkata apa-apa, dan mulai minum sendiri. Aku minta maaf padanya. Ini mimpi. He Jinqi memandang Zhang Yitang dengan jijik. Kalau begitu selesaikan taruhanmu denganku. Ayo, mari kita tentukan pemenangnya malam ini. Zhang Yihong berkata dengan percaya diri, seolah dia sangat percaya diri. Tidak, aku harus membantu saudara laki-lakiku yang kedua menegosiasikan bisnis malam ini. Dia ingin membuka klinik medis, dan kedua tuan tanah ada di sini. Kakak kedua, kapan kamu mendapatkan saudara laki-laki kedua? Li Qianhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja mengakuinya. Oke, keluar dari sini, jangan hentikan kami membicarakan hal-hal serius di sini. He Jinyu melambai dengan tidak sabar, tapi merasa sedikit panik di dalam hatinya. Sulit untuk mengatakan bagaimana cara membuka klinik medis. Saya hanya akan meminta kakek kedua saya untuk membantunya menemukannya nanti. Wan Xiaofeng melemparkan kacang ke dalam mulutnya. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya ketika mendengar hal tersebut.
Ternyata kakek keduanya adalah dokter medis nasional yang disebutkan He Jinki. Benar, Jinki, jangan berpikir untuk melarikan diri lagi hari ini. Kamu harus menyerah atau bersedia mengaku kalah dan menyerahkan posisimu kepada Yi Tang yang setuju. Siapa yang bilang aku kalah? Juga, itu pacarku, kita tidak bisa melepaskannya. Kata He Jinki dengan marah. Hei, kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, kan? Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu bajingan He ketika aku melihatmu mulai sekarang. Bajingan sungai, haha, itu pantas. Wan Xiaofeng dan Li Qianhao tertawa terbahak-bahak. Aku akan menidurimu. He Jinki mengambil sebotol anggur seolah ingin bergerak. Ayolah, pecundang, siapa yang takut pada siapa? Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, kamu masih ingin pamer. Zhang Yitang juga mengambil botol anggur tanpa rasa pengecut, menghancurkannya, menunjuk ke arah He Jinki dan mengutuk dengan dingin. Terlihat di antara keempat orang tersebut, dia dan He Jinki adalah yang paling tidak mampu menghadapi mereka. Jinki, Lin Yu dengan cepat menarik He Jinki ke bawah dan bertanya sambil tersenyum, jangan khawatir, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Mereka berdua bertaruh untuk bersaing dalam minum. Siapa yang kalah? Siapapun menyerahkan posisinya kepada pihak lain. Sebelum He Jinki bisa mengatakan apapun, Wan Xiaofeng berkata sambil tersenyum main-main. Pada akhirnya, Jinki meninggal di tengah minum, jadi dia melarikan diri dengan alasan, dan dia telah menghindari kami sejak saat itu. Apakah kamu perlu bersembunyi dari kalian para pecundang? Aku benar-benar dalam masalah. Aku akan mengatakannya lagi, itu pacarku yang serius. He Jinki mengumpat dengan mata merah. Oh, itulah yang terjadi. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, lalu menoleh ke He Jinki dan berkata, Jinki, ini salahmu. Bahkan jika kamu tidak menyukai pacar tuan muda Zhang, tidak perlu bersembunyi. Aku minta maaf padamu. Wan Xiaofeng dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Setelah memahami maksudnya, Zhang Yitang langsung menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, apakah kamu memanggilnya? Dia tidak ingin menyentuh pacarku. Jelas dia tidak bisa minum denganku. Aku ingin menunggangi pacarnya. Jangan hanya menyombongkan diri. Jika kamu punya kemampuan, biarkan dia punya minumlah bersamaku. Tidak masalah, dengan saudara ketigaku. Dia bisa minum, apalagi hanya satu dari kalian, bahkan jika dia meminum kalian bertiga sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Jinki di bahu dan berkata sambil tersenyum. Ketika He Jinki mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya gemetar hebat, pantatnya terpeleset, dan dia hampir jatuh ke tanah.